Hai semua sahabat-sahabat saya, sesuatu yang dapat merusakkan hubungan kita bukan hanya kesombongan, bukan hanya keangkuhan saja, bukan hanya tindakan-tindakan kejahatan yang bisa merusakkan suatu hubungan. Ternyata saya menemukan bahwa kalau kita pelit, kalau kita medit saudaraku dan tidak mau berkorban dan lebih fokus kepada keamanan, kenyamanan diri kita, sifat itu bisa membuat orang lain tuh menjauh dari kita. Jangan salahkan orang lain ketika mungkin teman-teman kita menjauhkan diri dari kita karena kita mengembangkan sebuah sifat yang pelit. Karena kita dianggap egois dan tidak peduli dengan sesamanya. Apalagi dalam satu momen di mana kita harusnya menunjukkan kasih, perhatian, dan empati kita, ternyata kita tidak gemar untuk berbuat baik. Demikian, itu tentunya akan merusakkan satu hubungan. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8 Alkitab bilang, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan bahkan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Camkan baik-baik. Sesungguhnya Allah melimpahkan kepada kita itu sebuah kasih karunia, termasuk kemurahan hati. Alkitab bilang hendaklah kita murah hati seperti Bapa kita juga murah hati. Hendaklah kita berlimpah dengan kasih karunia karena sesungguhnya Allah sanggup memberikan kepada kita hal-hal yang melebihi dari takaran kita sebagai manusia supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Jangan pernah berkata kekurangan, karena Tuhan itu Allah penyedia buat kita. Ketika Anda gemar menolong, ketika kita gemar membantu, bahkan gemar berkorban, maka tingkap-tingkap sorga, berkat-berkat sorga tercurah bagi kehidupan kita. Kuncinya dimulai dari dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau Anda rindu sebuah hubungan itu berjalan dengan baik, sebuah relasi itu berjalan dengan baik, mulailah dalam diri kita. Pahami firman Allah sungguh-sungguh. Segala sesuatu Dia berikan buat kita. Bahkan Alkitab katakan berkelebihan di dalam segala kebajikan. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang bijak dalam mengatur segala sesuatunya, termasuk kita bisa mengelola semua hal yang kita miliki hari ini. Pesan firman Allah kepada kita, lekatkan diri kita kepada Tuhan, lekatkan hati kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita bermurah hati, saya pastikan Anda akan punya banyak sekali sahabat. Kita akan punya banyak relasi karena kita murah hati, kita suka membantu, kita suka menolong. Asalkan fokusnya yang kita perbuat itu untuk kesenangan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya terlalu percaya Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan itu melihat apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda perbuat. Bahkan Alkitab berkata, siapa yang menabur dia pasti menuai. Itu terjadi buat kehidupan kita. Bapak Ibu saya kasihi, kiranya renungan hari ini bisa mengubahkan setiap paradigma kita. Segala keangkuhan, segala egois, segala kesombongan kita mau taklukkan di dalam hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi pikiran kita. Kita minta Tuhan supaya mengurapi setiap kehidupan kita, sehingga hatimu punya hati yang gemar untuk berkorban, gemar untuk memberi karena kita semua bukan pemilik tunggal. Kita menjadi pengelola dari semua kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari ini. Kami dengar firman-Mu, kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu kebenaran buat kami Tuhan. Kami dibangunkan setiap kali kami bisa membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami punya banyak sahabat, kami rindu punya banyak pertemanan, sehingga kami bisa melihat kebaikan-Mu terjadi buat setiap kami, hubungan kami, bahkan keluarga kami. Kami mau berhenti untuk jadi orang yang pelit hari ini Tuhan. Kami akan berhenti menjadi orang yang hanya fokus kepada diri kami masing-masing, tapi kami mau mengembangkan kasih karunia Tuhan, mengembangkan kebajikan sorga. Kami mau bermurah hati seperti Bapa di sorga pun murah hati bagi setiap kami. Terima kasih buat semua berkat Tuhan. Terima kasih buat firman yang begitu menguatkan kami semua. Ajar kepada kami pria wanita untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami melangkah dalam kebenaran-Mu sampai benar-benar kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.